36 ribu ton dan 36 kilo ton. Anak-anak sekarang kan suka pakai itu. Oh, G-nya 1000. Iya. Oh, jadi 1000 ton. Oh. Orang gampang kok. Ya, gampang kok hitungnya. Nilai tambah tuh dari biji nikel 10 misalnya kan. Jadi ferronikel deh gitu. Jadi 40 gitu ya. 40. Karena ada nilai tambahnya 40 kurang 10 30. 30 itu dinikmati oleh siapa? Nilai tambah itu terdiri dari keuntungan. Pengusaha dapat keuntungan. Pengusahanya semua dari China, bisa dibilang ya 100% dari ke China. Kedua, teknologi dari China semua itu. Paten fee-nya ya lari ke China semua. Banknya dari China semua, Bang Anto udah bilang tadi kan. Ya bunganya lari ke China. Jadi syukur saya cuma bilang 90% itu ketinggian larinya. Nah, oleh karena itulah yang dapat tinggal buruh sama tanah bayar PBB kan. Nah, buruh itu faktanya adalah kalau buruh Cina itu 17 juta sampai 54 juta gajinya. Kalau nanti Bang Abdel bisa cerita dekat UMP kan Bang, kalau buruh kita kan. Nah itu. Jadi mau disanggah gimana gitu. Udah gitu harganya dibikin murah, NPI-nya betul-betul silahkan. Korupsi bisa kasih harga murah kalian. Rata-rata 38 sampai 40% dari harga Shanghai. Tidak kena pajak ekspor seperti petani sawit itu kena pajak ekspor. Mereka nol, pajak ekspor nol besar. Sekarang ada lah kita protes gitu, ada PNBP apa namanya nggak jelas kan? 2%, NPI 5% kalau nggak salah, lainnya 2%. Petani sawit itu 30%. Terus kita merdeka ini buat tumpah darah Indonesia, termasuk pekerja asing yang di Indonesia juga harus kita lindungi. Nggak peduli pemerintah, nggak ada teguran, ya ada teguran. Waktu Mas Hanif Dahiri aja beberapa kali datang kan, tapi karena semua harus diamankan, semua harus satu suara, Kemenaker nggak pernah dengar lagi gitu, nanti kita dengar gitu. Jadi buat saya ini adalah karena kalau negara cerdas harusnya dapatnya yang lebih bagus dong termnya gitu. Kita dapat apa? Kalau ekspornya itu 1000 triliun, ekspornya itu 510 triliun gitu, 510 triliun itu ngefek harusnya ke nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita tambah merosot terus. Ya karena uangnya nggak ada yang dibawa ke Indonesia. Pengusahanya asing, keuntungannya hak mereka untuk bawa kemanapun. Apalagi bunga dolar itu lebih tinggi di Singapura, ya mereka nggak taruh di sini. Kita rezim devisa bebas. Kalau orang Indonesia investasi di China, untungnya tidak boleh otomatis dibawa pulang ke Indonesia. Kotak luar biasa. Tanya ada orang-orang Indonesia yang invest di China. Kita bebas semua. Apakah itu namanya proyek strategis nasional atau apa? Kalau proyek strategis nasional, nilai tambah buat Republik Indonesia-nya tinggi. Sedemikian vitalnya karena nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, baru untuk proyek strategis nasional, Kopassus yang jaga, Paskas yang jaga di luar negeri. Kalau harga nikel mahal, maka mulai sekarang perusahaan mobil listrik itu menjauh dari nikel air. 73% pabrik 73% mobil listrik yang di Indonesia tidak pakai nikel. Karena mahal. Rasain. Negara yang sok tahu larang-larang itu akan menimbulkan semangat inovasi baru, menghasilkan produk yang lebih murah. Sehingga waktu kita punya pabrik nikel,
Mobilnya udah nggak pakai nikel. Soon, China juga mengembangkan. Kalau China kan punya banyak pilihan. Kalau kita nggak punya pilihan, modalnya cuma nikel. Kalau China pabrik baterai berbasis sodium, garam terbesar di dunia di China. Harganya 1/10 dari baterai nikel. Itulah kesombongan itu. Karena tidak dihitung masak-masak buat Republik Indonesia ini. Loh, statistiknya hebat. Kita pengekspor utama stainless steel. Harusnya stainless steel itu dipakai buat pabrik garpu, pabrik sendok, pabrik pisau di Indonesia pun satu pun nggak ada. Dulu orang Morowali itu, Pak, nanti Pak di Morowali ini ada pabrik pisau, Pak, pabrik garpu, pabrik sendok. Nggak ada. Nah, itu baru namanya industrialisasi. Ini Cina nih. Lu mau pakai teknologi yang tidak ramah lingkungan, lu pakai batu bara yang di tempat gua nggak boleh. Tempat lu kan nggak boleh, kata orang Indonesia nih kan, Pak Jokowi lagi. Tempat Anda kan nggak boleh lagi pembangkit listrik tenaga uap. Tempat kait kan masih boleh. Produksilah tuh gas rumah kaca itu sebanyak mungkin. Di kami boleh karena ini proyek strategis nasional. Ya datang semua. Kenapa mereka nggak mengembangkan smelter di China? Karena mereka nggak bisa pakai batu bara lagi di negaranya sendiri.